Di tahun 1994 yang lalu, di tempat ini dijadikan sebagai area penyelenggaraan MTQ tingkat nasional. Hingga saat ini, bangunan astaka berbentuk ukiran-ukiran khas Riau masih kita temukan di area masuk kawasan wisata Bandar Serai Raja Ali Haji. Gedung ini dapat menampung hingga 800 orang, dan di sini terdapat banyak kelas, seperti teater dan sejenisnya. Masjid ini dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1968 oleh Gubernur Riau waktu itu, Arifin Ahmad. Masjid Agung An-Nur memiliki beberapa fasilitas seperti ruang pertemuan dan kantor di tingkat bawah, serta ruang sholat di tingkat atas. Selama bulan Ramadan, masjid ini banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah yang ingin beribadah dan berwisata sekaligus. Tari ini merupakan perpaduan dari dua jenis tarian, yaitu tari Jepen dan Melayu. Lagu pengiring untuk tari Nirmala berasal dari Malaysia dan berjudul Nirmala, yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Siti Nurhaliza. Kompang berasal dari suatu jenis musik Arab yang dibawa oleh pedagang India Arab Muslim ke kawasan Melayu pada zaman Kesultanan Melaka, tepatnya sekitar abad ke-13. Kompang terdiri dari dua bagian. Bagian muka dibalut dengan kulit yang biasanya berasal dari kulit kambing betina, dan bagian kedua terbuat dari rotan. Pakaian Melayu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga bentuknya cenderung panjang dan tertutup. Model dari pakaian adat tersebut sederhana dan longgar, sehingga lebih nyaman digunakan. Video berikut merupakan kantor dari cucu Raja Siak, Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil memerintah selama 23 tahun dari 3 September 1699 hingga tahun 1746, yang memerintah setelah kematian Sultan Mahmud Shah II. Museum ini didirikan pada tanggal 9 Januari 1991 dan mengumpulkan serta menyimpan warisan-warisan yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau, seperti pakaian adat, pernikahan, permainan tradisional, alat musik, artefak, dan lainnya. Untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam museum ini akan saya terangkan di video berikut. Berikut adalah pakaian adat pernikahan Melayu yang ada di Riau serta yang ada di Malaysia, yang memiliki perbedaan pada motif, panjang baju, lebar baju, perhiasan, dan jumlah kancing. Pada pernikahan Melayu, warna kuning dan hijau sering digunakan sebagai warna dekorasi. Warna kuning melambangkan nilai monarki dan kebesaran dalam masyarakat Melayu, di mana warna kuning adalah warna keluarga raja, dan warna hijau melambangkan nilai kerohanian dan kepatuhan, di mana warna ini identik dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Melayu. Tanja adalah penutup kepala adat Melayu yang berbentuk runcing ke atas. Tanja disebut juga mahkota kain, ikat-ikat, atau tengkolok. Tanja terbuat dari kain songket, angkinan, pardo, dan batik. Ini merupakan replika dari pompa angguk. Pompa angguk adalah alat yang digunakan untuk menyedot minyak bumi atau air dari dalam sumur ke permukaan tanah. Pompa ini biasanya digunakan pada sumur-sumur yang sudah tidak memiliki tekanan yang cukup untuk menaikkan atau mengalirkan minyak bumi sampai ke permukaan. Pompa ini terdapat di Riau, daerah Dumai, Duri, dan Bengkalis. Sampan biasanya digunakan untuk mengangkut dan berdagang bagi masyarakat Melayu. Kain tenun Melayu memiliki berbagai macam motif, seperti motif siku keluang, pucuk rebung, siku awan, wajik sempurna, daun tunggal mata panah tabir bintang, siku tunggal, dan masih banyak lagi. Setiap motif tenun khas Melayu memiliki filosofinya tersendiri. Batik Melayu sering menggunakan warna-warna yang cerah dan mencolok seperti merah, kuning, hijau, dan biru yang mencerminkan semangat dan kehidupan masyarakat Melayu yang penuh gairah. Tepak sirih biasanya digunakan dalam acara adat tradisional seperti upacara pernikahan atau acara adat lainnya. Isinya terdiri dari sebuah cawan berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya yang biasanya dibuat dari tanah liat atau batu. Cawan tersebut biasanya diisi dengan sirih dan dipadukan dengan kapur untuk membuat gambir. Keris bagi masyarakat Melayu sebagai lambang kebesaran dan kekuasaan. Keris memiliki bentuk yang khas, yaitu bilah yang melengkung dan gagang yang berbentuk seperti huruf U. Kapak batu digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memotong kayu, memotong dahan, dan lain-lain. Kapak batu yang ditemukan di Indonesia biasanya terbuat dari batu andesit, basalt, atau batu kapur. Gong Melayu terbuat dari gangsa dan berbusut sebagai salah satu perlengkapan alat musik pengiring. Gong cukup memberikan andil dalam warna musik Melayu. Rebana terdiri dari gendang berbentuk bundar dan pipi yang merupakan khas suku Melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing.
Kursi sunat Rasul adalah sebuah kursi yang digunakan dalam upacara khitanan atau sunatan di masyarakat Melayu. Kursi ini biasanya terbuat dari kayu berkualitas bagus dan cukup berat. Sebelum disunat, anak-anak diarak terlebih dahulu, direndam dalam sungai lalu didudukkan di atas kursi ini. Guci digunakan untuk menyimpan air, minyak atau bahan makanan seperti gula dan beras. Guci juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan ramuan khusus yang digunakan dalam upacara adat seperti mandi balimau kasai. Wayang kulit Melayu memiliki beberapa ciri khas seperti penggunaan bahasa Melayu dalam dialog tokoh-tokoh wayang, penggunaan gamelan Melayu sebagai alat musik pengiring, dan penggunaan cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Melayu. Topeng Bantara biasanya digunakan oleh seorang pemain topeng yang juga berperan sebagai pemimpin upacara. Topeng Bantara juga memiliki makna filosofis yang dalam, yang berkaitan dengan kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Pelita adalah lampu minyak yang digunakan dalam budaya Melayu untuk menerangi suasana pada waktu malam. Pelita juga digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kenduri, dan upacara kematian. Baking digunakan untuk meletakkan pakaian bersih dalam masyarakat Melayu. Baking terbuat dari kuningan dan cukup berat. Di alam Melayu, meriam digunakan oleh para askar dalam tentara. Banyak kerajaan di rantau Nusantara. Meriam biasanya digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kenduri, dan upacara kematian. Pacu Jalur adalah suatu perlombaan mendayung khas Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Perlombaan ini melibatkan perahu kayu panjang yang diberi dekorasi artistik dan dikendalikan oleh tim perahu yang berkompetisi. Congkak adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah, dan kebiasaannya buah congkak menggunakan biji getah atau guli. Bakia menggunakan alas kaki kayu yang panjang dan terbuat dari kayu ringan yang berderet. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari beberapa orang. Engrang menggunakan alas kaki kayu yang panjang dan terbuat dari kayu. Keseimbangan tubuh sangat dibutuhkan dalam permainan ini. Jika tidak, maka seseorang akan terjatuh. Gasing dimainkan oleh dua tim. Gasing dibuat daripada kayu bebaru, kemuning, merbau, rambai, durian, atau kundang. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing. Batu seremban dimainkan di tempat tertutup dan banyak menggunakan pergerakan tangan. Permainan ini perlu fokus ketika membaling dan menangkap semula batu seremban yang dibaling, bermula dengan sebiji dan dinaikkan. Guli adalah permainan masyarakat Melayu yang dimainkan seperti menembak guli ke dalam bulatan, mengetuk guli lawan keluar dari kawasan permainan, atau mencoba untuk memukul sasaran. Lompat getah adalah sukan tradisional Melayu yang dimainkan dengan menggunakan rantaian gelang getah. Dalam permainan ini, pemain akan berlari dan lompat melepasi gelang getah. Bengkek dimainkan di halaman rumah. Ketentuan permainan bengkek hampir sama dengan permainan guli. Ada dua cara permainan buah bengkek, yaitu cara ucak dan pangkah. Sepak takraw dimainkan oleh dua tim. Tujuan permainan ini adalah untuk memukul bola ke sisi lawan sehingga bola jatuh ke lapangan lawan dan tidak dapat dikembalikan. Salempong merupakan alat musik perkusi yang termasuk dalam keluarga gong. Alat musik tersebut terbuat dari kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan palu atau tongkat. Itulah video mengenai kearifan budaya Melayu yang ada di Riau. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan kalian semua.